Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya diskusi akan kita lanjutkan oleh Dewan Pengurus dan tanggapan dari peserta rapat yang dipimpin oleh Bapak Wisnu W. Petalolo selaku Wakil Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dan Bapak Beni Sutrisno selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Asosiasi Himpunan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Lama kita tak jumpa. Yang kami hormati Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Umum India Bakri, Ketua Dewan Pertimbangan Bapak Aksal Kasim, para pengurus Kadin Indonesia, Dewan Pertimbangan, Mas Danis, Wakaum Bidang Asosiasi dan Himpunan Senior, Pak Beni Sutrisno, dan Wakaum Hukum, Pak Aziz Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kami dalam forum komunikasi anggota luar biasa Kadin Indonesia, di mana ini menjadi satu tradisi baru yang sudah berjalan selama kepengurusan sebelumnya, dan di kepengurusan saat ini periode selanjutnya juga seperti hari ini, sore ini kita bisa hadir bersama, di mana forum ALB atau forum komunikasi anggota luar biasa tetap kita laksanakan, di mana menjelang daripada Rapimnas Kadin tahun 2025. Izinkan saya untuk memandu diskusi yang akan menampung seluruh aspirasi dari Bapak Ibu Ketua Umum Asosiasi Gabungan Organisasi Pengusaha Himpunan Ikatan dalam rangka menindaklanjuti buku putih Hambatan dan Solusi Dunia Usaha tahun 2025 yang baru saja diluncurkan oleh Dewan Pertimbangan atas aspirasi Asosiasi Gabungan dan Himpunan Ikatan Anggota Luar Biasa Kadin serta pengusaha tingkat provinsi yang ada di Kadin Indonesia. Setelah disusun buku putih tahun 2025, buku putih organisasi, buku putih hambatan dan solusi dunia usaha ini, kita perlu membahas dan memikirkan bagaimana seluruh hambatan-hambatan dalam berusaha dari masing-masing sektor jasa dan industri yang tersusun dalam buku ini dapat ditindaklanjuti oleh Dewan Pengurus dari Kadin Indonesia maupun dari Kadin Provinsi sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Agenda diskusi ini merupakan agenda yang tepat bagi Bapak dan Ibu Ketua Umum Organisasi Perusahaan Asosiasi Gabungan Organisasi Perusahaan Himpunan dan Ikatan untuk menyampaikan rekomendasi dan pandangan umum mengenai upaya yang telah ditempuh agar buku putih organisasi 2025 dan buku putih hambatan dan solusi usaha ini dapat ditindaklanjuti secara efektif oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia bersama-sama anggota luar biasa Kadin. Baik kepada Bapak dan Ibu Ketua Umum Gabungan Himpunan Ikatan, saya persilakan bila mana ada beberapa usulan tambahan yang perlu disampaikan kepada Dewan Pertimbangan pada forum ALB yang kita
selenggarakan pada sore hari ini. Saya persilakan bila mana ada masukan atau usulan daripada buku putih organisasi dan buku putih hambatan daripada dunia usaha. Silakan, mungkin bisa diberikannya. Silakan sebutkan nama dan dari asosiasi. Ya. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Nama saya Eka Apa dari Gabungan Produsen Rokok Putih seluruh Indonesia. Mohon izin Pak, di buku putih di halaman 167 kita langsung ke substansi. Kami ingin memberikan masukan koreksi Pak. Jadi di 167 poin C Pak ya, terkait dengan isu lonjakan rokok ilegal mengancam industri dan penerimaan negara. Dari data yang kami miliki Pak, di sini kami sampaikan bahwa Gaprindo ini memang tidak pernah nih Pak bekerja sama dengan Indodata. Jadi di buku terlampir bahwa ada survei Gaprindo tahun 2024 dengan Indodata. Jadi yang kami pahami kami tidak pernah. Kemudian alinea kedua Pak, juga mengenai struktur tarif cukai Pak. Jadi memang kami ini tidak pernah mengusulkan hal demikian, dan ya hendaknya barangkali kalimat dapat disesuaikan Pak dihapus gitu. Nah usulan kami Pak, rekomendasinya satu memang dikoreksi mengikuti usulan dari kami yang sudah kami sampaikan dalam beberapa meeting. Dengan ini kami juga sudah membuat surat Pak koreksi ke Komisi 7 ya, mengenai moratorium ya, tarif cukai tembakau dan HJE selama 3 tahun. Kemudian setuju untuk penindakan rokok ilegal Pak, ini juga selaras dengan kami. Namun tadi untuk simplifikasi struktur tarif cukai kita tidak pernah mengusulkan. Jadi barangkali jadi pertimbangan Pak Wisnu untuk dapat disesuaikan isi dari buku di halaman 167 poin C. Oke. Itu dari kami. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Gaprindo atas usulannya. Nanti akan kita coba perbaiki dan sesuaikan. Ada lagi dari sahabat asosiasi dan himpunan? Oke. Ada masukan lagi atau usulan lagi? Baik. Oh, ada. Oke, silakan. Gapki. Hah? Silakan tolong dibantu. Izin saya dari Asosiasi Pertekstilan. Jadi mungkin tadi yang masalah vokasi itu kan fokusnya di S1 ya. Yang tadi dibahas mungkin saya ada usul jangan S1 saja. Jadi mungkin SLTA juga kita perlu harus fokuskan karena masyarakat angkatan kerja di Indonesia itu masih didominasi oleh SLTP dan SLTA. Jadi mungkin kita mencontoh dari India. India itu vokasinya diserahkan ke industri, industrinya disubsidi, contohnya 25% dari UMK-nya dibayarkan setahun oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Itu aja mungkin Pak Wisnu, Pak Ketum. Oke. Itu aja mungkin dari saya. Oke, baik. Usulan masukannya kita akan sesuaikan. Masih ada. Silakan Mas. Yang di depan kanan nanti ke belakang ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamal dari Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia atau ASDI. Selama ini permasalahan di depo Pak adalah mengenai tarif lift on lift off ataupun tarif depo yang selama ini kami mendapatkan
stigma negatif karena tarif depo sangat tinggi. Padahal sebenarnya ada unsur-unsur di balik itu semuanya, diantaranya adalah rebate ke pelayaran. Dan ini sudah kami sampaikan surat usulan kepada Kementerian Perhubungan. Akan tetapi alhamdulillah Pak Arsyad, Pak Anin, udah 1 tahun Pak, udah mau ulang tahun, belum digeser-geser juga. Jadi kami juga ingin ditertibkan Pak mengenai tarif depo karena dampaknya adalah pertama ke logistik cost tinggi, yang mana menjadi target Presiden Prabowo untuk single digit, dan ini juga menjadi keluhan bagi Ginsi. Ada Bang Taufan sebagai Sekjen Ginsi, ada Ketua Alfi juga, Pak Adil Karim juga, yang selama ini yang bayar biaya depo Pak. Dan itu sangat mengganggu karena volume di Tanjung Priok saja kurang lebih 150.000 kontainer per bulan. Itu kalau dikalikan dengan nilainya adalah 1 juta rupiah, bahkan ada yang 1.500.000. Itu nilai sangat besar, dan kalau misalnya bisa ditertibkan, bisa diusulkan kepada pemerintah untuk melakukan bukan penetapan tarifnya, tapi menetapkan struktur golongan dan tarifnya, bukan tarifnya itu sendiri. Jadi ada permasalahan karena ada biaya yang digratiskan oleh depo-depo terhadap pelayaran. Yang kedua adalah mengenai adanya perusahaan-perusahaan pelayaran asing yang buka depo sendiri. Otomatis ini mengganggu pengusaha swasta nasional yang memang rata-rata depo ini adalah pengusaha swasta yang sangat rentan terhadap tekanan-tekanan, terutama kalau pelayaran sudah pegang punya depo sendiri, otomatis volumenya akan dikontrol oleh mereka. Nah, yang ketiga tentunya seperti pernah kami sampaikan sebelumnya ke Pak Menteri Perhubungan juga, Pak Budi, bahwa kami mengusulkan untuk diadakan moratorium untuk depo kontainer. Demikian Pak, ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Kalau saya harus sampaikan di forum ini, mohon izin, karena bulan kemarin saja anggota kami 3 tutup Pak. Jadi perusahaan depo sudah makin berkurang, otomatis ini akan mempengaruhi banyaknya berkurang otomatis terhadap tenaga kerja Pak. Karena satu depo itu bisa punya sekitar 40 sampai 60 tenaga kerja Pak, dengan layanan 24/7. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ketua Umum Asdeki atas penyampaiannya. Kami catat di sini. Mungkin nanti kami akan tidak lanjuti ke forum ALB, yang dimana nanti mungkin terkait dengan Kementerian Teknis dan Komisi 5 di DPR. Itu kita diskusikan bersama agar ada solusi dari apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Umum Asdeki. Dari Ginsi, silakan. Sebentar Pak ya. Silakan. Ini Ketua Umum saya ini, Asosiasi Pengusaha Truk. Terima kasih. Kami membaca di halaman 109 tentang BBM. Di sini memang masalah di situ BBM, tapi khusus untuk daerah tertinggal. Tetapi pada hakikatnya BBM yang didistribusikan kepada kami melalui SPBU itu selama ini bermasalah. Setiap bulan Oktober ke atas kita selalu kekurangan karena memang kuotanya hilang dan tak kemana. Jadi kami dari pengusaha truk sudah menganalisa bahwa subsidi ini sebetulnya untuk siapa? Kami merasakan bahwa kami pengusaha truk mengkonsumsi BBM bersubsidi, tidak merasakan itu subsidi itu untuk kami, karena subsidi itu yang merasakan adalah pengguna jasa kami, karena yang disubsidi tentunya
BBM itu selalu diperhitungkan oleh pelanggan kami dengan tarif subsidi. Padahal kenyataannya di lapangan kami sulit menempatkannya. Maka kami usulkan dicabut aja Pak subsidi untuk truk ini, berikan aja kepada yang berhak atau berikan kepada kami untuk melakukan pembaruan truk-truk yang sudah tua. Itu usulan kami. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Umum Aprindo. Peremajaan truk tidak masuk ya. Oke, kita lanjut Ketua Umum Ginsi. Silakan Mas Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erwin Taufan, saya dari Ginsi. Terima kasih Pak Wisnu, Pak Ketum dan Pak Hasan. Jadi gini Pak, tadi melanjut apa yang disampaikan sahabat saya sebagai Ketua Adesti itu adalah ASDQ, ada benarnya. Karena kita pelaku usaha tidak bisa milih. Saya dari sisi importir tidak bisa milih ke depo mana, karena harga sudah ditentukan oleh pelayaran. Nah, ditentukan oleh pelayaran, harga sekian kami harus bayar. Nah, kita punya pemikiran seakan-akan ini ASDQ yang memalak kita, ini bahasanya Pak, ya, menekan kita pelaku usaha sebagai importir. Tapi ternyata mereka harus disisip ke pelayaran. Pelayaran yang menentukan kepada depo harus sekian. Nah, kita nggak punya pilihan. Lain kalau kita naik seperti pesawat, kamu mau naik harganya mahal, pesawat bagus, oke silakan. Kalau ini enggak, mau pelayanan bagus, pelayanan itu tergantung pelayanan. Dan ini sangat mengganggu dan menekan. Dan yang kedua adalah dari kami regulasi yang ada dari kementerian ini juga harus diselaraskan. Banyak hal beberapa regulasi yang mana perusahaan Pak Ketum kebetulan anggota kami, anggota Ginsi, itu pun kadang mendapatkan kesulitan. Padahal beliau ini adalah produsen manufaktur lagi. Nah, dalam hal ini peran Kadin itu kira-kira ada di mana? Pada saat kita, mungkin Pak Wisnu ingat, pada waktu itu kita menggeruduk Kadin dengan berbagai permasalahannya, apa solusinya dari Kadin? Karena kalau kita melihat pemerintah ini memang sangat mendengar apa yang menjadikan masukan dari Kadin. Tapi kalau sendiri, pening kepala kita Pak. Kalau ngadap aja pun susah. Padahal yang mau dihadapin itu adalah asosiasi, bukan individu. Begitu banyak aturan, ada yang di ujung, ada yang di pangkal, gitu Pak. Nah, kalau yang ada rekomendasi, pening kepala kita Pak. Memintanya menangis, kalau nangis biasa lumayan, tapi ini nangis darah. Baru pun itu kita dapat, belum proses. Nah, jadi kita harapkan kita salah satu biaya logistik yang nggak bisa kita tentukan. Misalnya di sini ada Pak Adil sebagai Alfi, berapa sih biaya tersebut untuk menjadikan patokan? Nggak bisa Pak. Waktu nggak bisa kita tentukan. Betul, waktunya 5 hari. Dimulai dari dokumen lengkap. Jadi kalau Pak Anin dia punya perusahaan, ya tim dia kasih tahu 5 hari. 5 hari betul, tapi nggak lengkap-lengkap. Udah lengkapin, ada lagi. Balik lagi, dilengkapi lagi, masih kurang. Ujung-ujungnya Pak Anin dia keluarnya, itu Pak Anin dia punya itu 3 bulan sampai 4 bulan selesai. Mungkin Pak Anin dia nggak tahu dia, nggak nyampe ke beliau. Nah, jadi maksudnya adalah di Ginsi perlu ada kepastian. Logistik ini sangat begitu luas, semua berkesinambungan. Kalau regulasinya tidak ada yang tepat dan pemerintahnya sebagai Kadin merupakan mitra, bahwa beberapa anggotanya itu mengalami kesulitan mampu menjembatani. Nah, tanpa hal itu maka kami akan berpikir, buat apa kami jadi anggota Kadin? Kalau kami ngadu pun didengar, tapi pemerintah tidak mendengarkan. Kira-kira demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana dulu? Saya ke depan dulu deh. Ya, ke depan nih. Terima kasih Pak Wisnu. Perkenalkan saya Khoiri Sutomo, Ketua Umum DPP Kapasdak, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan,
yang sekarang lagi sangat viral, bukan masalah Tumblr, bukan masalah lain, tapi yang sangat viral itu anggota kami ASDP sangat viral. Di Gapasdap permasalahannya sangat banyak, sangat beragam, tapi hari ini saya berbicara di Kadin, saya tidak egois untuk membicarakan dan memperjuangkan anggota kami, tapi justru ini kami ingin memperjuangkan kepentingan yang lebih luas, kepentingan nasional. 80 tahun kita sudah merdeka, tapi ada satu masalah yang terlewatkan, seolah-olah tidak ada satu badan pun yang memperhatikan masalah ini, yaitu adalah masalah infrastruktur, khususnya di pelabuhan penyeberangan. Kita tahu bahwa pembangunan jalan tol Trans Sumatera, Trans Jawa maupun di pulau lain sangat sukses, berhasil, dan itu tidak diimbangi dan tidak dibarengi dengan pembangunan pelabuhan penyeberangan, sehingga itu akan menjadi bom waktu yang luar biasa dahsyatnya bila ada liburan, hari libur Nataru, Idul Fitri, liburan sekolah maupun Hari Kecepatan Nasional. Kami sudah berkali-kali menyampaikan masalah ini, tetapi memang hampir semua, saya tidak tahu apakah tidak paham ataukah tidak peduli atau tidak mengerti, tetapi saya merasa Kadin harus mengambil peran ini untuk memberi perhatian yang cukup, Pak Ketum, kepada Pak Presiden, karena kalau nanti jalan tol itu sudah mendekati di Banyuwangi dan Nataru besok ini sudah dibuka sampai Kabupaten Situbondo di Besuki, itu nanti pasti akan ada antrian sampai belasan kilometer. Kemarin saja ada satu kapal yang tenggelam, itu saja sampai di Kabupaten Situbondo kemacetannya sampai 30 km. Demikian juga yang di Merak Bakahuni yang dari Jawa ke Sumatera, di mana 2 pulau besar ini memegang 70% baik jumlah penduduk maupun perekonomian. Maka saya tidak tahu mengapa pemerintah mau menggelontorkan ratusan triliun untuk membangun infrastruktur jalan tol, namun jalan tol ini tidak dibarengi dengan pembangunan dermaga pelabuhan. Saya ambil contoh di Merak Bakahuni saat ini ada 70 kapal menuju ke 76 kapal karena moratorium itu tidak dijalankan dengan baik. Jadi izin kapal dikeluarkan terus, tetapi dermaganya sangat terbatas, sehingga kapal-kapal ini hanya beroperasi dalam 1 bulan. Hari ini Pak Ketum hanya 11 hari, menuju ke 9 hari kalau nanti kapal-kapal yang izinnya sudah keluar ini sudah datang semua. Demikian juga yang di Ketapang di Limano sampai dengan Padang Lembang, bahkan sampai di Indonesia Timur. Jadi mohon kiranya barangkali kalau pemerintah mau menggelontorkan sampai 300 triliun untuk MBT, barangkali untuk pelabuhan penyeberangan 5%-nya dari itu saja sudah cukup untuk memenuhi syarat. Kami sudah mengambil terobosan dengan menggandeng Buliana dari ABUBI untuk terus berperan dari sektor swasta untuk membantu pemerintah. Namun sebenarnya harapan kami dari PT ASDP Indonesia Ferry, janganlah sibuk beli kapal, janganlah sibuk ngurusi kapal, tapi konsentrasilah terhadap masalah pembangunan infrastruktur pelabuhan khususnya dermaga. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau bisa segera, karena sudah tadi dan dikasih kesempatan, biar yang lain bisa. Boleh sebentar Pak? Ya, sir. Jadi buat tekstil kan Indonesia 2027 USEPA, dan USEPA itu mengharuskan satu green energy, satu lagi fabric forward. Jadi kalau sekarang itu kainnya boleh diimpor dari China, diekspor, dan USEPA itu mengharuskan kainnya diproduksi di dalam negeri dan menggunakan green energy. Dan sekarang ini masalahnya di industri pencelupan, mungkin Pak Beni tahu, kita masih menggunakan batu bara, dan USEPA itu mengharuskan buy coal. Dan sekarang udah mulai XRM, big brand dari Eropa tidak membeli karena gasnya tidak ada. Jadi kita mohon gas infrastruktur ke sektor PPT ini menjadi prioritas buat negara. Kita nggak bicara HGBP-nya dulu, tapi sekarang infrastruktur pipanya saja belum sampai ke sentra-sentra industri tekstil, khususnya Bandung dan Solo Raya.
Itu aja ketua Dewan. Baik. Pak, terima kasih. Tadi ada yang di belakang sekali, coba saya kasih kesempatan dulu yang di belakang sekali. Nanti kita juga dibatasi oleh waktu, jadi singkat-singkat saja Mas. Ya, silakan. Terima kasih. Mohon izin, nama saya Bapak Susilo. Saya dari KPI, Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia, Pak. Terima kasih atas waktunya. Saat ini saya menjadi ALP Kadin yang sedang mengikuti pendidikan di Lemhanas, Pak. Di Lemhanas. Jadi baru saja kami pulang dari Vietnam mengikuti program studi strategi luar negeri. Jadi di Vietnam itu kami banyak mendapat masukan terkait khususnya perekonomian, bahwa di Vietnam pertumbuhan ekonomi sampai 7%. Nah, rupanya sedikit punya sedikit, di Vietnam itu seluruh lapisan masyarakat dilibatkan tanpa terkecuali, termasuk usaha disabilitas, Pak. Jadi di sana ada satu kementerian khusus untuk Kementerian Disabilitas ini memberdayakan ekonomi dari kalangan disabilitas. Nah, tadi kan kembali ke Jakarta baru beberapa hari ini, saya mendapat laporan dari kawan-kawan di daerah bahwa 1 tahun yang lalu Bapak Presiden mengkampanyekan program terkait pemutihan hutang untuk UMKM. Nah, sejauh ini sampai 1 tahun ini rupanya program tersebut belum berjalan di level grassroots. Inilah yang menjadi hambatan kami para pelaku usaha UMKM. Usaha tidak segera berjalan karena ekonomi kita tidak memutar, karena pemutihan hutang yang sudah berjalan bertahun ini belum bisa terlaksanakan dan terrealisasi sampai sekarang. Demikian. Terima kasih, Pak. Mungkin karena mengikat waktu, kita batasi mungkin 2 lagi. Yang bagi teman-teman yang lain mungkin nanti bisa menyampaikan secara tertulis. Oke, saya kasih kesempatan abang saya dari tadi sudah sampai berdiri. Silakan. Silakan, Bang. Pendek saja, mungkin Pak Anibia masih ada, punya senasib dengan saya. Saya Joko Widayatno, anggota Dewan Pertimbangan, tapi juga dari APNI, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia. Dunia tambang kalau ditanya susahnya banyak sekali. Pak Arsyad pun tahu lah, pendidikan. Nah, saya mengusulkan di rekomendasi ini sudah ada beberapa poin, tapi tambahkan bentuk badan validasi dari perhitungan kerugian negara yang sangat independen, terdiri dari Departemen Keuangan, Departemen SDM, dan juga Menko Perekonomian. Kenapa? Anggota kita, Eramet, tiba-tiba didatangi oleh tim penindakan kawasan hutan. Kena denda dia, Pak Arsyad, 3,7 triliun. Dari mana hitungannya itu? Ya. Kemudian kalau kita lihat timah, 371 triliun. Dari mana? Dari zaman Belanda sampai sekarang hitungannya itu. Ya. Jadi kita perlu mendirikan badan dari Kadin yang melindungi kita sebagai pengusaha. Karena di negara Amerika sana, yang saya pernah duduk di Colorado School of Mines, itu kalau pengusaha dilindungi oleh negara karena dia bayar pajak dan sebagainya yang membayari Angkatan Perang dan ASN dan Polri. Jadi tolong dilindungi. Terima kasih. Oke. Nah, ini saya kasih kesempatan ke Ibu dulu. Karena dari tadi bapak-bapak semua yang bertanya. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak Wisnu. Saya Sita dari IPerindo, Asosiasi Kalangan Kapal. Mungkin singkat, Pak, ya. Satu aja, Pak, usulan kami, yaitu teman-teman dari pelayaran, Pak, izinkan untuk diberikan insentif bila mana teman-teman membuat kapal baru di kalangan kapal Indonesia. Karena sayang, Pak, devisa kita banyak keluar karena pembuatan kapal di luar negeri maupun pembelian kapal bekas, Pak. Nanti nggak jadi green lagi, Pak. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, Bu. Ini kita sebelum maghrib kita batasi, tadi saya dibisikin oleh Pak Ketua Dewan Pertimbangan. Jadi masih bisa kita lanjut dan kita tambahkan. Saya sebelah kanan belakang dulu. Ya, silakan. Sebutkan nama dan asosiasinya. Terima kasih Pak Ketua Pimpinan. Saya Imam dari Ikindo, Pak. Ada beberapa yang kami sampaikan.
Pertama terkait sertifikat badan usaha, dan di buku putih halaman 79 bagian D untuk konstruksi. Pertama, secara internal sertifikat badan usaha itu masih berlaku 2004 SKKD terkait sertifikat. Sementara hari ini semua sertifikat berbasis OSS dan KBLI. Jadi semua kementerian tidak berbasis KBLI, itu pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa kasus di beberapa kadin daerah dan beberapa asosiasi SBU tanpa kadin masih terbit, Pak. Jadi itu Pak Arsad, Pak Pimpinan. Jadi mohon terkait sertifikat badan usaha jasa konsultansi khususnya konstruksi itu masih menggunakan SKKD nomor 2024 tanpa menggunakan OSS dan KBRI-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait anggota kami ada 6.000, anggota kami sekitar 3.000 di Indonesia, itu masih terkait ada banyak kasus hukum. Apakah Kadin membuka satu layanan khususnya hotline terkait hukum, Pak? Karena Kadin ini tidak pernah ada, kalau kami ada anggota-anggota yang bisa selain dari asosiasi bisa curhat ke teman-teman Kadin. Kemudian yang ketiga, kami sudah 10 tahun mengajukan undang-undang jasa konsultan dan akhirnya sudah ada di turun dari ballot, jadi sudah turun, jadi tidak lagi di legislasi, dan kami mengajukan Perpres daya saing jasa konsultan, dan ini sekarang sudah di Bappenas. Tujuannya pertama adalah kami ada satu pemerintah, instansi pemerintah misalnya Bappenas sebagai pembina kami, Pak. Karena hari ini hampir semua kementerian membuka namanya SKT, surat keterangan terdaftar internal. Jadi tidak berbasis satu tempat seperti jasa konstruksi. Nah, ini mohon Kadin bisa membantu kami. Nah, kemudian juga terkait pajak, kami ada beberapa pajak yang saat ini 11% dan beberapa tempat mudah-mudahan dari kementerian ada peninjauan pajak dan kemudian besaran pajak juga, Pak. Jadi saya pikir itu saja, mohon kami dibantu ditinjau SKKD terkait SBU, kemudian OSS dan KBLI tidak terdaftar di Kadin, kemudian semua SBU proses di konsultan masih manual. Jadi kami dari Indo sudah menciptakan atau membuat SBU semua digital, Pak. Jadi itu izin pimpinan, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini masih ya yang depan dulu, dari tadi di depan. Silakan. Terima kasih Pak Wisnu. Perkenalkan, sama saya Jabu Iza dari Asosiasi Digital dan Cyber Security Indonesia. Mungkin asosiasi telekomunikasi agak terbatas, Pak Wisnu. Saya melihat dari buku putih ini ada isu mengenai belum ada lembaga otorita untuk PDP, perlindungan data pribadi. Sedangkan undang-undang PDP ini sudah disahkan dari tahun 2022 dan sudah 3 tahun harusnya sampai sekarang pun tidak ada, dan ini sangat bagus juga. Cuman memang kalau kita lihat hambatan lapangan itu adalah ada tarik ulur antara pemerintah sama industri, karena industri menginginkan bahwa lembaga tersebut langsung di bawah presiden, dan kita dari industri nggak mau di bawah kementerian. Kenapa? Karena pengalaman kita saat BBRT pada regulasi nasional ada di bawah salah satu kementerian, itu jadi tumpul itu regulasi dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi kita berharap memang ini sudah sangat lama, berharap Kadin bersama industri telekomunikasi bisa mendorong ini. Kadin sangat penting, kenapa? Karena apalagi kita lihat sekarang dengan perkembangan AI, dan sampai sekarang pun AI juga belum diatur di Indonesia. Kalau kita lihat aplikasi AI itu sangat bahaya banget, sampah semua kalau kita lihat hampir sampah semuanya. Dan ini akan sangat mengganggu stabilitas keamanan negara juga dengan isu-isu AI. Jadi gambar orang bisa dirubah muka siapa, bisa dirubah siapa, dan kadang-kadang kita nggak tahu itu berita atau benar atau tidak. Jadi kami sangat berharap dari industri cyber security dan digital untuk mendorong percepatan pembentukan lembaga ini langsung di bawah presiden yang isinya adalah para industri dan pemerintah di sana. Terima kasih. Baik Mas, ini sudah dicatat oleh Prof. Danis dan Prof. Aziz. Apa yang teman-teman dari AMI sampaikan? Oke, depan kanan, silakan. Ya Pak Ketum, ini kalau dengan AMB kayak begini banyak curhat-curhatannya yang harus kita dengarkan. Nama saya Supriyono dari AMI,
asosiasi pemboran minyak bumi dan gas dan panas bumi hidup. Nah, keluhan kami begini Pak, sekarang mulai marak yang dinamakan bundle services, karena kalau pekerjaan di hulu itu biasanya ada sampai 20 subkon. Jadi kalau Pertamina misalkan mengadakan tender harus 20 subkon, padahal setahun tidak selesai. Jadi mulai diadakan satu main kontraktor mewakili subkon di bawah. Masalahnya begini, kita dikenakan double PPN. Pertamina atau misalkan Medco sebagai user terakhir itu adalah wajib pungut pajak. Jadi otomatis invoice kami kena dipotong pajak. Sedangkan ke subkontraktor juga kita harus membayar pajak. Jadi ada double pajak yang katanya bisa direstitusi dengan diadu, nilai keluar berapa, nilai masuk berapa. Tapi selama ini prosesnya tidak begitu gampang. Kadang-kadang makan waktu setahun 2 tahun karena pemerintah harus mendapatkan bukti pembayaran pajak misalkan dari Pertamina. Dan mereka menunggu kadang-kadang sekaligus bayar dari semua vendor. Nah, ya jadi masalah kan kalau sudah ada wajib pungut pajak, artinya kan pajak pasti diambil. Mengapa kita harus bayar lagi pajak masukan? Jadi usul kami, mengapa tidak satu kali pajak aja, user terakhir wajib pungut pajak sudah selesai. Jadi kita tidak perlu bayar nanti restitusi lagi. Karena semua biaya di hulu Pertamina itu yang mengeluarkan kontraktor dulu, baru nanti dibayar belakangan. Jadi ini sangat membuat kami menderita. Kadang-kadang sudah menunggu setahun 2 tahun, kalau mau restitusi nanti diperiksa semuanya. Jadi bukannya hanya diadu pajak keluar masuk, tapi dicek apakah ada kesalahan lain. Ini kan sudah melenceng dari mandat sebenarnya. Jadi mohon kalau bisa satu kali aja final PPN terakhir sudah selesai, mengurangi masalah sebenarnya. Terima kasih. Baik. Kiri bagian belakang. Singkat-singkat saja ya. Nah, waktunya sudah semakin mepet. Baik, terima kasih. Kebetulan kami dari HIMKI, Saiful Bahri dari Direktur Eksekutif HIMKI dari industri kreatif Pak. Jadi sebetulnya saya tidak banyak Pak, cuma menyoroti tentang buku ini. Jadi sebetulnya saya ingin baca dengan mudah buku ini. Tapi memang agak kesulitan ya mencari apa yang menjadi titipan kami. Mungkin ke depan juga mungkin di akhir buku ini Pak lebih mudah, nanti lebih mudah diupdate-nya juga mungkin harus ada matrik Pak. Permasalahannya apa, menunjuk apa regulasinya apa, terus pasal berapa, jadi lebih mudah. Mungkin kementerian-kementerian juga lebih mudah membacanya Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kami dari HIPLKI, Himpunan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia, Pak, mewakili Pak Ketum yang tidak bisa hadir terkait dengan satu anggota kami yang berjumlah untuk industri alkes UMKM 132 anggota Pak, yang sampai hari ini setelah kita melihat buku ini di halaman 151 sampai 158 ternyata anggota-anggota kami sampai sekarang belum tersentuh pembiayaan Pak, kaitannya dengan program Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan. UMKM bisa ekspor. Bagaimana bisa ekspor? Kalau kami dari UMKM khususnya di industri alat kesehatan terpinggirkan Pak terkait pembiayaan. Jadi kalau tidak disuarakan, perbankan tidak melihat sektor industri alat kesehatan ini sangat berpotensi, khususnya di BMHP Pak, bahan medis habis pakai. Demikian dari kami, mohon usulan ini dipertimbangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas usulannya. Kami mencatat di sini. Silakan yang bagian depan. Terima kasih. Pendek saja,
Saya Edi Asmanto dari IPI, Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia. Berkaitan dengan masalah gas energi, substansinya sudah ada semua di dalam buku ini. Cuman permasalahannya, revisi Undang-Undang Migas itu sudah 10 tahun lebih diwacanakan untuk direvisi. Sampai sekarang belum. Sudah banyak sekali masukan-masukan, dan masukan yang ada di dalam buku ini sudah benar. Tetapi kalau itu tidak direalisasikan, nggak jadi juga. Itu sudah 10 tahun lebih, dan mudah-mudahan tahun ini pun juga nggak masuk ke prolegnas. Barangkali melalui Kadin bisa lebih mendorong untuk bisa ini segera dilakukan pembahasannya dan dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah cukup ya, kita cukupkan. Ya memang sedikit Pak Ketua saya tambahkan sesuai dengan Rakornas ALB di periode yang lalu, memang kita ada menginventarisir beberapa hambatan, yaitu menyangkut undang-undang sendiri itu kurang lebih ada 160 undang-undang yang tidak punya keberpihakan kepada dunia usaha. Nah inilah yang menyebabkan pelaku usaha tidak bisa maksimal seperti apa dikatakan tadi. Permen sendiri dalam data kami pada waktu itu ada 424 permen yang seperti dikatakan dan dirasakan oleh teman-teman. Memang dalam forum ini kita di dalam buku putih ini ada 98 isu yang coba kita angkat. Tadi Pak Danis sudah menyampaikan kepada kami, dari ada beberapa tadi disampaikan, ada 2 yang sudah, 3 ada di dalam, yang lain merupakan usulan. Mungkin nanti ini kebetulan di sini ada WKU bidang asosiasi dan himpunan. Mungkin pada saat Rakornas nanti teman-teman para ALB semua dapat mempersiapkan hal-hal yang perlu disampaikan. Kita berjuang bersama-sama dengan Kadin untuk mengadvokasi regulasi-regulasi ini. Kita ketahui hari ini begitu banyak perubahan daripada peraturan maupun undang-undang dan permen yang sudah dikeluarkan, di mana pelaku usaha masih juga belum dilibatkan dalam pemutusannya. Oleh karena itu, ini sampai ayam tumbuh gigi, kalau tidak pernah ukuran baju kita itu yang kita pakai, maka akan tidak bisa maksimal seperti apa yang kita lakukan. Dengan semangat teman-teman ALB, tadi sudah kami dengarkan Pak Ketua Umum di sini hadir langsung, dan juga ada Ketua Dewan Pertimbangan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita sama-sama perjuangkan dan kita akan perbaiki ke depannya, sehingga manfaat berkadin untuk para teman-teman ALB dapat rasakan secara bersama. Mungkin itu yang saya perlu tambahkan. Selanjutnya mungkin ada dari Pak Ketua Dewan Pertimbangan, silakan. Baik, terima kasih Wisnu Pak dan juga untuk Pak Moderator mengenai hal ini. Dan tadi sesuai dengan ini, bila mana tidak ada di sana, mohon ditulis dan juga nanti waktu jadi adanya forum ALB pada waktu Rapimnas nanti sudah bisa tertulis, bisa diberikan, jadi bisa dikumpulkan nantinya kalau memang masih ada lagi usulan-usulan ataupun pemikiran lainnya. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu semua sekalian, dan juga luar biasa dari Indonesia dan juga Dewan Pertimbangan dan juga Dewan Pengurusan khusus yang Ketua Umum dari Indonesia Pak Dian Bakri atas bagaimana kita bisa pada hari dalam forum komunikasi LB ini bisa saling mengisi dan juga memberikan masukan untuk supaya mengajukan suara dari usaha Indonesia satu bersama-sama untuk memajukan dan memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Untuk itu sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh beri aplaus luar biasa untuk pemaparannya, untuk diskusi pada sore hari ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak tentunya kepada Bapak Arsyad Rashid dan juga Bapak Anidia Novian Bakri dan juga kepada Bapak Danis Waraka Harjono dan juga kepada Bapak
Wisnu W. Petalolo dan juga kepada Bapak Beni Sutrisno. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Sukses selalu buat Bapak Arsyad Rashid selaku Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan terima kasih banyak kepada Bapak Anindya Novian Bakri selaku Ketua Umum Kadin Indonesia, dan juga kepada Bapak Profesor Daniswara Kaharjono Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan terima kasih banyak kepada Bapak Wisnu W. Petalolo Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, dan juga kepada Bapak Beni Sutrisno, dan juga kepada Bapak Haji Samsudin. Baik, untuk itu kita akan foto bersama.